Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Isya dan akan dilanjutkan sholat tarawih. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah yang mulia ini senantiasa mendapat curahan rahmat, maghfirah, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus DKM kita Bapak Haji Munawar dan seluruh staf-stafnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan pula untuk dapat mengurus masjid kita yang mulia ini, yaitu Masjid Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan kita semua tetap konsisten untuk menjaga dan mengamalkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, keterkaitan dengan bulan suci Ramadan, maka tema singkat yang akan saya sampaikan yaitu puasa ditinjau dari aspek kesehatan, baik itu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nabi pernah memberikan sinyalemennya untuk kita semua. Kata beliau, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dawu mardakum bisodaqah. Ya, obatilah kalian sakit-sakitnya kamu semua bisedekah dengan sedekah. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau dikaitkan puasa dengan kesehatan, ya, penelitian ilmiah, riset ilmiah, penelitian para dokter-dokter kesehatan baik yang di Timur Tengah maupun di Barat. Itu di Amerika mengadakan sebuah testimoni penelitian kesehatan orang yang tengah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. 1 hari, 2, 3 hari diadakan penelitian, ternyata dari sel-sel darah putih orang yang melaksanakan shaum di bulan suci Ramadan itu masih biasa, standar. Tapi setelah 10 hari ke atas diadakan penelitian ulang, ternyata sel-sel darah putihnya cukup bertambah signifikan, cukup bagus. Jadi kalau kita puasa Ramadan, ini kan otomatis 29 atau 30 hari. Lah, kalau sudah 10 hari, sel-sel darah putih kita itu bertambah cukup bagus. Makanya kalau nggak percaya, nanti setelah lewat 10 hari, dites di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Insya Allah pasti bagus. Amin. Apa sih
Pak Kiai, sel-sel darah putih itu kegunaannya untuk apa? Saya mengkaji, membaca, mentelaah buku karangan seorang Profesor Dr. Kiai Haji Dadang Hawari MA. Beliau adalah salah seorang guru kita. Saya dulu pernah diberikan perkuliahan kepada beliau. Saya baca, ternyata sel-sel darah putih manusia itu berfungsi, berguna untuk kekebalan tubuh manusia dari berbagai serangan penyakit. Sehingga ketika penyakit mau menyerang, diantisipasi dengan sel-sel darah putih kita. Nah, akhirnya nggak jadi sakit. Karena sel-sel darah putih cukup memadai, cukup signifikan. Mestinya masuk angin, nggak jadi masuk angin. Karena sel-sel darah putih itulah yang mengantisipasi. Tuh, ternyata puasa ini nggak salah kalau Allah perlukan, wajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini juga diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, ya, melaksanakan puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, ya, sel-sel darah merah kita itu akan cukup bagus, jernih, dan dia encer. Kalau sel-sel darah merah itu menggumpal, di situ akan mengganggu yang berkaitan dengan masalah kolesterol. Ya, kalau saya baca, kalau nggak percaya, beli bukunya seorang profesor, beliau juga kiai, ya, beliau orang ahli agama, di samping beliau memang profesor, doktor, dan dia MA, menyusun buku puasa ditinjau dari aspek psikologis dan biologis. Nah itu, ternyata sel-sel darah merah kita akan bagus, otomatis jantung kita akan ringan kinerjanya. Karena apa? Sel-sel darah merah kita itu lancar, sel-sel darah merah kita itu bersih dan encer, sehingga dipompa oleh jantung kita itu tidak terlalu terbebani. Jantung kita juga ringan kinerjanya Bapak Ibu. Karena apa? Disebabkan kita puasa. Yang paling dahsyat lagi ini, ya, orang yang puasa Ramadan itu akan meningkatkan kualitas, ya, sel-sel air nutfah. Nutfah itu kalau itu bahasa Arab, diterjemahkan dengan bahasa Arab namanya maniun. Diterjemahkan bahasa Indonesia air sperma. Akan jauh lebih berkualitas kalau orang mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ternyata Islam ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya rasional. Dalam bahasa santri, makul aleh, masuk akal. Benar kalau Rasulullah mengatakan, sumu tasihu. Berpuasalah saudara-saudara sekalian, niscaya pasti kamu semua jadi sehat. Iya. Jadi dengan puasa, insya Allah badan kita sehat. Rohani kita juga sehat. Karena dengan puasa itu akan terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Seperti apa Pak Ustadz? Seperti menggunjing, menggibah, membicarakan aib orang. Kita jauhkan. Kenapa? Ketika orang yang berpuasa menggunjing aib orang, otomatis di situ akan mengurang nilai-nilai ibadah puasa kita. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya itu tak berguna, dia hanya mendapat lapar dan haus. Lah itu. Hadirin sekalian, makanya di situ kita akan menghindar dari sifat mencela.
akan menghindar dengan sifat iri, dengki, dendam, hasud. Ya, sifat hasud hadis Nabi jelas. Al hasadu yakulul amalu yakumul amala kama takulun naru ilal hatobi. Orang yang iri, hasud, dendam, sirik dalam bahasa Betawinya. Sirik itu kalau bahasa Arab itu menyekutukan Allah. Tapi kalau sirik bahasa Betawi itu bukan menyekutukan Allah. Yang dimaksud adalah iri dan dengki kepada yang lain. Karena yang lain bisa berbuat sesuatu, tetangganya bisa beli kulkas, dia iri, dia dengki. Ya, padahal nggak seberapa. Jangankan sampai kulkas, tetangganya membeli daging itu juga bisa iri loh. Kalau orang dengki loh begitu. Makanya lihat, orang yang dengki biasanya kalau beli daging sama ikan asin pasti kreseknya beda. Betul Bu? Gimana kalau beli ikan daging kreseknya putih? Biar kelihatan. Tuh tetangga saya tak pameri kalau saya itu puasa Ramadan beli daging. Tuh, kalau beli ikan asin beda, kantong kreseknya hitam. Iya kan? Wah, nah di sini makanya kita apapun yang kita perbuat adalah sesuatu hal yang hanya ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang puasa akan disehatkan badan kita, disehatkan rohani kita, insya Allah barokah. Amin. Ya, makanya kan ada syair begini, syukurnya badan untuk ibadah. Cocok. Kalau kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena sehat, kita bersujud kepada Allah. Ya, tahajud yang biasanya 2 rakaat bisa 8 rakaat. Tahajud berapa rakaat sih, Pak? Bu? Ibu? Paling banyak berapa rakaat? Bu? Ibu? Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Betul? Iya, karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku hormati dulu? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Tanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak saya hormati dulu? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian yang terakhir penasaran, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, babah lo, bapakmu. Iya kan? Bapaknya berapa, Pak? Adik-adik, bapaknya berapa? Ibunya, Bu? Bener. Kalau hadis tadi dalam hal penghormatan gitu ya. Kita menghormati, memuliakan ibu kita dulu. Ya. Kalau ibu kita belikan sate, tentu bapak kita belikan sate. Cuman mungkin porsinya ya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas perutnya gitu ya. Kalau kita mana dipanggil ibu kita sama bapak kita, ya dua-duanya kita respon, cuman ibu kita samper dulu. Ada apa ibu? Ada apa bapak? Gitu kan? Iya. Makanya ibu itu mendapatkan prioritas dalam Islam, harus dihormati yang utama dan yang paling pertama. Coba bayangin kalau lagi mengandung, ya, mengandung udah mendekati 9 bulan, kalau mau tidur tengkurap juga kayak timbangan gitu ya. Iya, kalau celentang juga repot juga kan, serba susah. Makanya dia pantaslah orang yang mendapatkan otoritas oleh Islam, dihormati dulu, baru bapak kita. Dua-duanya tetap harus dihormati, cuman kapasitasnya memang ada sedikit berbeda. Dan mudah-mudahan ya, syukurnya badan untuk ibadah, syukurnya harta untuk nafkah. Punya duit buat nafkahi keluarga kita, belikan makanan minuman untuk buka untuk keluarga kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, makanya insya Allah jadi barokah.
Sekali lagi, syukurnya badan untuk ibadah, syukurnya harta buat nafkah, kelebihannya untuk sedekah. Fa insya Allah jadi barokah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuling kafanal wa ni'mal. Alhamdulillah. Ini hizibnya siapa ini? Penyusunnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali kutub, ya, seorang ulama. Dia masih zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca setiap hari walaupun enggak mesti berapa, insya Allah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul kafi, Allah lah yang memberikan cukup kepada kita. Ya, Rabbunal kafi, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi cukup. Ya, Rabbunal kafi, kafanal kafi. Kecukupan kami adalah cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ni'mal kafi, sebaik-baik cukup adalah bersyukur. Alhamdulillah, insya Allah berkah, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.